yang kita baca di dalam tentang akidah kepada qada dan qadar dan usaha manusia di wilayah mana, batas mana akidah kita di dalam usaha. Qawdu sa'idu indahu fil azali kada saki yusumma lam yantaqili wa indana di amri kasbun kulifa wa lam yakun mu'asiran fata'rifa. Nah, ini syair Arab. Artinya bermula kemenangan bagi orang yang bahagia pada Allah Subhanahu wa taala itu ada pada alam azali. Demikian lagi celaka bagi orang kesudahan umurnya, celaka pada alam azali juga, kemudian tiada berpindah. Bermula makna fawzu itu kelepasan daripada mendapatkan ia dengan kebajikan dan pada alam azali, ibarat daripada ketiadaan permulaan atau ibarat daripada berkekalan wujudnya pada beberapa zaman yang pada takdir yang tiada berkesudahan pada pihaknya. Madi zaman yang sudah, dan hanya saja kami kata yang ditakdirkan bahwasanya tiada zaman pada azalinya, maka tiada mentakdir ia pada makhluk muhak tingginya. Hal ini apa yang kita bicara? Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Itu maknanya. Qada dan qadar di dalam i'tiqad terbagi dua, ada mutlak, ada muqayyad. Yang mutlak itu tidak berubah. Yang muqayyad itu bisa berubah dengan sebab asbab. Nah, ini yang harus kita pahami dalam rukun iman. Maka dalam bait nazam Arab tadi oleh Mutakalimin mengatakan fawdu sa'idu indahu fil adali kada saki yusuf malam yang tampili. Kebajikan seseorang, keburukan seseorang, ada yang berubah, ada yang tidak. Kalau demikian qada dan qadar takluk dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak, mati itu mutlak, asbab mati itu muqayyad. Jadi mati itu tidak tergeser. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kapan mati sudah ditentukan di alam azali, tidak berubah. Yang berubah lewat usaha apa? Asbab matinya. Kalau kita berdoa misalnya, ya Allah, Allahumma tawil umurana wa sahi ajsadana wa nawir qulubana wasabid imanana. Untuk apa doa Allahumma tawil umurana? Ya Allah, panjangkan umurku. Sedangkan di alam azali sudah jelas, jika si A mati pada usia 60 tahun, kan tidak bertambah dengan lewat doanya. Mana yang berubahnya? Asbab yang berubah. Umur 60 tahun tetap. Yang bertambah adalah amal 60 tahun menjadi 80 tahun, menjadi 100 tahun. Bagaimana contoh actionnya? Seorang ketika berdoa Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana, dengan doa ini Allah menerima doanya, maka Allah kabulkan sekali Lailatul Qadar. Sekali Lailatul Qadar kan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kur dengan tahun 84 tahun, 4 bulan. 60 tahun ditambah pahalanya 84 tahun, 4 bulan. Yang bertambah amalnya, umurnya enggak bertambah, umurnya tetap. Itulah yang dimaksud qadus sa'idin indahu fil adali kada sakiyu summa lam yantaqili. Qada dan qadar ketentuan Allah tidak berubah. Mati tetap mati di azal 60 tahun. Yang berubah adalah asbab dari kematiannya. Umur 60 tahun dengan sebab berdoa, ruh dalam ibadat.
Dengan hana dalam doa, hana rula ibadah, mati datang 60 tahun. Jadi umur hana berubah. Itu namanya takdir. Jadi qada dan qadar itu ada mubram yang kedua, ada muqayyad dia. Si A tertulis di Lauhul Mahfuz adalah alim. Kapan alim itu terjadi? Lewat usaha. Tanpa usaha, tanpa alim. Karena itu asbab. Di sinilah ulama mengatakan wa indana li abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'asiran fata'rifa. Seluruh usaha hamba itu ada manfaat. Allah berikan hukum taklifi untuk berusaha. Berarti dia kalau di Lauhul Mahfuz tertulis dia alim, maka dia masuk dalam asbab alim. Tanpa masuk, dia tidak akan alim. Dengan kita belajar, sebabnya apa? Mungkin hikmah sedekah. Dengan hikmah sedekah kita datang ke masjid. Dengan hikmah sedekah kita berteman dengan orang alim. Dengan kita mendengar sering cerita orang alim, kita semakin dekat dengan ilmu. Semakin dekat dengan ilmu, lahirlah kita alim. Alim inilah yang disebut muqayyad. Bukan berarti tertulis di Lauhul Mahfuz alim, langsung alim tanpa usaha. Tidak. Dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, wa indana li abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'asiran fata'rifa. Seluruh aktivitas yang kita lakukan bernilai antara konsep doa dan konsep amaliyah. Nah, makanya sering disebut di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, berdoa tanpa berusaha namanya bohong. Doa macam buat hana yang bohong. Nabi Allah dulu kaya buat diuroi. Kan bohong namanya. Lalu berdoa saja. Bekerja saja tanpa berdoa namanya sombong. You kan hasil lo madum dapat berdoa hana dua Tuhan, sombong bagi Firaun. Jadi kedua-dua harus dilakukan. Doa dan usaha. Itulah dalam bahasa Al-Quran Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Berapa usaha kita? Sejauh mana usaha kita? Itulah yang dinilai secara proporsionalitas. Kalau di ayat yang lain Allah sebutkan hasil kerja kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun, sebesar debu pun dinilai baik dan buruk. Kan usaha. Kalau begitu usaha itu penting. Untuk mengubah takdir adalah usaha dan doa. Nah, yang mana perlu usaha. Jadi hanya dapat harta yang alah kepo domai dulu minta menyakada kathiare kan dicuba, menyakada dicuba ke hantiare. Itu salah. Yang dilihat usaha mana? Usaha kita.